Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Di kedalaman desa Jawa yang masih teguh memegang tradisi, kepercayaan terhadap pamali begitu mengakar kuat, menubuh dalam setiap sendi kehidupan. Di antara myriad pantangan yang diwariskan turun-temurun, ada satu yang paling sering disebut dan paling sering pula dilanggar, larangan menyapu di malam hari. Konon, menyapu selepas senja sama dengan mengusir rezeki, membuangnya jauh-jauh dari ambang pintu rumah. Namun, ada bisikan lain yang jauh lebih menyeramkan. Sebuah versi yang lebih pekat dengan aroma misteri. Sapu itu, di kegelapan malam, bisa menjadi portal, mengundang tamu tak kasat mata untuk datang dan bersemayam. Desember telah menapakkan kakinya di kalender, membawa serta hawa lembab yang merayap dingin ke setiap sudut desa. Sulastri, seorang ibu muda yang baru saja memboyong keluarganya ke rumah warisan orang tuanya, sebuah bangunan kayu jati yang kokoh namun menyimpan sejuta cerita, merasakan betul perubahan suasana hati. Malam itu, selepas azan Isya berkumandang, sekitar pukul 9, seisi rumah terasa kacau balau. Bak kapal pecah diterpa badai kecil. Bekas tumpahan remah kerupuk, serpihan mainan plastik dan gumpalan debu sisa permainan anak-anaknya di ruang tengah membuat hatinya sungguh tidak nyaman. Matanya tak bisa lepas dari kotoran yang berserakan di lantai keramik motif bunga itu. "Duk, ojo nyapu bengi, bahaya." Suara suaminya, Pak Budi, tiba-tiba memecah keheningan, mengalir lembut namun penuh peringatan dari ambang pintu dapur. Nadanya syarat kekhawatiran, mencerminkan keyakinan yang sama dengan para sesepuh desa. "Pamalin, Dok, mengko malah ono-ono." Sulastri mendengus pelan, seulas senyum tipis tersungging di bibirnya. Baginya itu hanyalah mitos lama, dongeng pengantar tidur yang tak punya dasar. Ia adalah perempuan modern, teredukasi, yang tak sudi membiarkan akal sehatnya tunduk pada cerita-cerita tahayul. "Ah, Bapak ini, mana ada bahaya, Pak? Cuma kotoran kok. Nggak enak dilihat," jawabnya santai. Tangannya sudah meraih sapu lidi yang tersandar di pojok ruangan. Ia merasa terganggu, jiwanya gelisah melihat ketidakberesan di rumahnya sendiri. Pak Budi hanya bisa menggelengkan kepala. Tatapan matanya mengisyaratkan sesuatu yang tak terucapkan. Sebuah firasat buruk yang mulai merayapi benaknya. Namun Sulastri sudah terlanjur memegang sapu. Niatnya bulat untuk membersihkan rumah. Ia tak ingin tidur dalam suasana yang kotor dan berantakan. Tanpa menyadari, keputusannya malam itu akan membuka gerbang ke sesuatu yang jauh melampaui pemahamannya. Sapu lidi yang dipegang Sulastri terasa ringkas di tangannya. Namun, entah mengapa malam itu terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Ia mulai menggerakkan sapu itu, menyapu sudut-sudut ruangan dengan gerakan ritmis. Suara gesekan lidi dengan lantai keramik memecah keheningan malam, menciptakan irama yang monoton. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara krak-krak yang aneh, jauh lebih keras dari gesekan lidi biasa. Seperti ada sesuatu yang rapuh, tergilas di bawah ujung sapu. Ia membayangkan mungkin remah kerupuk kering atau mainan plastik anak-anak yang terinjak. Saat ia mengumpulkan tumpukan debu di satu titik, matanya menyipit, fokus pada gumpalan kotoran yang tercampur. Bukan hanya debu dan remah-remah, melainkan ada sehelai rambut panjang berwarna hitam legam yang melilit di antara serat-serat sapu. Panjangnya melebihi pundak, halus, dan terasa begitu asing. Keluarganya, baik ia, suaminya maupun kedua anaknya, tidak ada yang berambut sepanjang itu, apalagi sehitam jelaga. Rambut Sulastri sebahu, suaminya berambut pendek, dan anak-anaknya masih kecil. Rasa penasaran bercampur sedikit ganjil mulai merayapi benaknya. "Dari mana ini rambut?" gumamnya lirih sedikit bergidik. Dengan ujung sapu, ia menyisihkan helai rambut itu, lantas mendorongnya ke dalam tempat sampah plastik di sudut dapur.
Ia mencoba tidak memikirkannya lebih lanjut, menganggapnya hanya kebetulan, mungkin terbawa angin atau entah dari mana. Keesokan paginya, sinar matahari menerobos jendela menerangi sudut-sudut rumah. Sulastri terbangun dengan perasaan lebih segar. Setelah menyiapkan sarapan, ia berniat menyimpan sapu kembali ke tempatnya. Namun begitu ia mengangkat sapu lidi itu, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Di antara tumpukan serat lidi, helai rambut hitam panjang yang sama persis kembali menempel. Seolah tak pernah ia buang semalam. Bahkan letaknya pun sama persis, melilit di bagian tengah sapu. Tangannya gemetar. Ia mencoba menyangkal, mungkin ia salah ingat, atau ada rambut lain yang mirip. Namun keanehan itu terlalu nyata untuk diabaikan. Sebuah perasaan dingin merayap dari punggungnya, meskipun ia berusaha keras menepisnya. Ini mulai terasa tidak seperti kebetulan. Sejak kejadian rambut itu, sebuah perasaan aneh mulai menyelimuti Sulastri setiap kali ia memegang sapu. Namun, sifat keras kepalanya tak mengizinkan ia menyerah pada apa yang ia anggap tahayul belaka. Malam-malam berikutnya, ia masih saja menyapu, membersihkan sisa-sisa aktivitas siang hari. Namun setiap kali sapu itu bergesek dengan lantai, kotoran yang terkumpul semakin aneh, semakin tidak masuk akal. Pada suatu malam, di antara tumpukan debu, ia menemukan potongan-potongan kuku, kering dan kekuningan, seperti kuku orang tua yang sudah sangat lama tidak dipotong. Malam berikutnya, di sela-sela remah makanan, terselip jarum berkarat, tajam dan tampak tua. Yang paling mengerikan, pada suatu malam yang pekat, di tumpukan sampah yang ia kumpulkan, ada beberapa tetesan darah segar. Merah pekat seperti baru saja menetes, dan tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya, suami maupun anak-anaknya. Pak Budi yang melihat perubahan pada ekspresi wajah istrinya setiap kali selesai menyapu malam hari, semakin gusar. "Dok, benar toh kata Bapak, jangan ngeyel," katanya dengan nada berat, mencoba meyakinkan. "Itu bukan hal sepele lagi." Sulastri mencoba berdalih. "Paling kucing masuk, Pak, atau tetangga buang sampah sembarangan," jawabnya meski dalam hati ia sendiri merasa tidak yakin. Kucing mana yang bisa meninggalkan potongan kuku manusia dan jarum berkarat? Apalagi tetesan darah segar. Logikanya mulai goyah. Pada malam berikutnya, tepat ketika jam dinding menunjukkan pukul 10, Sulastri kembali meraih sapu. Kali ini ia menyapu di ruang keluarga. Tiba-tiba, bersamaan dengan suara gesekan sapu, muncul suara-suara lain yang samar. Bisikan-bisikan halus seperti desiran angin melewati daun kering, namun terasa seperti kata-kata yang tak jelas maknanya. Lalu, di sela bisikan itu, ia mendengar tawa perempuan tua. Cekikikan yang parau seolah datang dari sudut ruangan yang paling gelap. Dan yang paling mengerikan, pada suatu malam yang pekat, di tumpukan sampah yang ia kumpulkan, ada beberapa tetesan darah segar. Merah pekat seperti baru saja menetes, dan tidak ada luka sedikit pun di tubuhnya, suami maupun anak-anaknya. Keringat dingin mulai membasahi pelipis Sulastri. Ketakutannya perlahan mulai menggerogoti keyakinannya pada logika. Rasa risih, takut, dan penasaran kini bercampur aduk dalam benak Sulastri. Ia ingin menghentikan kebiasaan menyapu malam itu, namun ada dorongan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Seolah ada sesuatu yang memaksanya untuk terus membersihkan rumah di saat-saat terlarang. Suatu malam, ia tak bisa lagi menahan kegelisahan yang memuncak. Rumah terasa sangat kotor, berdebu, seolah ada lapisan tak kasat mata yang terus menempel di setiap permukaan. Ia pun nekat, memutuskan untuk menyapu seluruh rumah, dari ruang tamu hingga ke dapur, berharap bisa mengakhiri gangguan ini. Malam itu, hawa terasa sangat dingin, bahkan lebih dingin dari biasanya. Lampu pijar di ruang tamu berkedip-kedip redup, menambah suasana mencekam. Sulastri mulai menyapu. Jantungnya berdebar kencang, menanti suara-suara aneh yang kini sudah ia hafal ritmenya. Namun, kali ini tidak ada bisikan, tidak ada tawa, tidak ada langkah kaki. Hanya suara gesekan sapu lidi yang monoton,
menciptakan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Ia menyapu dari ruang tamu, ke kamar anak-anak, lalu ke kamar tidurnya. Setiap kali ia mengumpulkan kotoran, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Potongan kuku yang lebih banyak, jarum yang lebih besar, dan kali ini, helaian rambut hitam panjang itu bertebaran di mana-mana, bukan hanya satu helai. Ketika akhirnya ia tiba di dapur, tempat paling gelap dan paling jauh dari kamar suaminya, ia mulai mengumpulkan tumpukan sampah terakhir. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Kotoran yang terkumpul di ujung sapunya bukan lagi debu, remah makanan, atau bahkan rambut dan kuku, melainkan tumpukan darah segar yang mengental, merah pekat, bercampur dengan potongan-potongan daging busuk yang mengerikan. Bau amis dan busuk yang menyengat langsung menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Tiba-tiba, dari kegelapan pekat di sudut dapur, sebuah siluet mulai terbentuk. Perlahan, sesosok perempuan renta muncul, tubuhnya kurus kering, punggungnya sedikit membungkuk. Pakaiannya lusuh, berwarna kusam, nyaris menyatu dengan bayangan. Rambutnya, hitam legam dan panjang menjuntai hingga menyapu lantai, bergerak-gerak seperti ular yang hidup. Tangannya, yang keriput dan penuh urat menonjol, menggenggam sebuah sapu lidi yang sama persis dengan yang ia gunakan. Sosok itu berdiri mematung sejenak. Tatapan matanya yang cekung menyorot tajam ke arah Sulastri. Kemudian, perlahan, sosok itu mulai bergerak, menyapu lantai dapur dengan gerakan yang pelan namun pasti. Namun bukan kotoran yang terkumpul di ujung sapu hantu itu. Sulastri menatap nanar. Tubuhnya kaku, lidahnya keluh tak mampu berteriak. Yang terkumpul di ujung sapu hantu perempuan renta itu adalah bayangan. Pertama, bayangan suaminya, Pak Budi, yang sedang tertidur pulas di kamar. Lalu bayangan anak-anaknya yang masih balita, polos dan tak berdosa, perlahan ditarik, diseret, masuk ke dalam tumpukan sapuan hantu itu. Sulastri ingin berteriak sekuat tenaga, ingin berlari, ingin meraih kembali bayangan keluarganya. Namun tubuhnya terasa membeku, seolah terikat oleh kekuatan tak kasat mata. Tenggorokannya tercekat, hanya suara erangan tertahan yang keluar dari bibirnya. Ia hanya bisa melihat dengan horor bagaimana bayangan orang-orang yang paling ia cintai perlahan lenyap, diseret oleh sapuan terakhir perempuan renta itu, masuk ke dalam kegelapan yang tak berujung. Pagi harinya, mentari bersinar cerah seperti tidak terjadi apa-apa semalam. Namun, suasana di desa itu terasa berbeda. Rumah Sulastri yang biasanya ramai dengan celoteh anak-anak, kini senyap. Tetangga yang kebetulan lewat, Bu Warinem, merasa aneh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Pintu depan terbuka sedikit, mengundang angin masuk. Karena penasaran, Bu Warinem memanggil-manggil. Bu Sulastri, Pak Budi, tidak ada jawaban. Perlahan, Bu Warinem memberanikan diri masuk. Ruang tamu tampak bersih, namun ada keanehan yang menusuk mata. Di tengah-tengah ruang tamu yang lengang, tergeletak sebuah sapu lidi, persis seperti yang sering digunakan Sulastri. Namun di sekeliling sapu itu, di lantai keramik yang seharusnya bersih, terdapat jejak-jejak aneh. Helaian rambut hitam panjang bertebaran, potongan-potongan kuku, dan noda-noda darah yang sudah mengering. Tidak ada tanda-tanda Sulastri, Pak Budi, maupun anak-anaknya. Rumah itu kosong melompong, seolah mereka lenyap di telan bumi. Kabar mengenai hilangnya keluarga Sulastri dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok desa. Warga berbondong-bondong datang menyaksikan sendiri keanehan di rumah itu. Para sesepuh desa hanya bisa menggelengkan kepala. Tatapan mereka penuh keprihatinan. Mereka semua tahu, semua percaya. Sulastri dan keluarganya dibawa oleh roh penunggu sapu karena telah melanggar pamali, pantangan yang tak boleh dilanggar. Roh itu mungkin adalah sosok perempuan renta yang sudah lama bersemayam di sapu itu, menanti siapa saja yang berani menentang aturan tak tertulis. Rumah itu akhirnya ditinggalkan begitu saja, tak ada yang berani menempati.
hantu dan rumor menyelimuti setiap sudutnya. Dan setiap malam, ketika desa diselimuti kegelapan dan keheningan, warga yang kebetulan lewat di dekat rumah kosong itu bisa mendengar suara gesekan sapu lidi yang monoton, perlahan namun pasti, masih terdengar dari dalam rumah. Seolah-olah roh penunggu itu masih terus menyapu, menanti sapuan terlahir yang akan menarik siapapun yang berani melanggar. Sapuan tanpa akhir yang akan terus berulang menjadi pengingat mengerikan akan bahaya yang terkandung dalam sebuah pamali. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.